Video ini akan membahas materi pengetahuan dasar geografi dengan fokus konsep esensial. Hai, selamat datang di channel Guru Geografi, channel yang akan membahas berbagai hal dari sudut pandang geografi, mulai dari pembelajaran SMA hingga isu-isu terhangat saat ini. Jadi jika kalian senang dengan materi-materi geografi, pertimbangkanlah untuk subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Untuk mempermudah seorang geograf dalam melihat suatu fenomena menggunakan kacamata geografi, maka para ahli telah sepakat bahwa ada 10 konsep esensial yang harus kita pahami. Konsep-konsep esensial ini nantilah yang akan membantu dan mempercepat kita dalam melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan tetap berfokus dalam kacamata geografi. Kalau gitu yuk langsung aja kita bahas ada apa aja di dalam 10 konsep tersebut. Yang pertama adalah konsep lokasi. Artinya suatu fenomena di muka bumi pasti terjadi pada suatu tempat. Konsep lokasi ini terdiri dari dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi pasti yang menggunakan sistem astronomi untuk menentukan lokasinya. Lokasi absolut menggunakan garis lintang non bujur atau latitude dan longitude. Lokasi relatif artinya melihat lokasi dari sebuah fenomena dilihat dari apa saja yang berada di sekitarnya. Misalnya seperti Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Lanjut ke konsep kedua, yaitu konsep jarak. Konsep jarak digunakan untuk menguraikan jarak di antara dua buah lokasi. Contohnya adalah jarak antara Indonesia dan United States adalah 14.000 km. Konsep ketiga adalah keterjangkauan. Artinya adalah apakah suatu lokasi tersebut bisa mudah kita datangi atau medannya sangat sulit. Contohnya ketika terjadi suatu kebakaran di tengah hutan dan tidak ada akses darat, maka keterjangkauannya sangat kecil. Karena itu kita harus menggunakan helikopter untuk memadamkan api tersebut. Konsep keempat adalah pola. Pola secara garis besar adalah segala sesuatu yang terjadi berulang. Nah, dalam geografi juga ada yang namanya pola. Contohnya adalah pola permukiman warga yang memanjang di sepanjang sungai Barito. Juga akan terjadi di Sungai Martapura, di mana masyarakat juga membuat permukiman yang memanjang di sekitarnya. Lanjut ke konsep kelima, yaitu konsep morfologi. Pada konsep ini kita mengaitkan bentuk dari muka bumi dengan fenomena-fenomena yang ada. Contohnya adalah tebing yang semakin lama akan semakin mengecil karena terjadi abrasi oleh air laut. Atau tepi sungai yang akan semakin membesar karena adanya erosi oleh air tersebut. Yang keenam adalah konsep aglomerasi atau pengelompokan yang lebih berfokus kepada aspek sosial, tapi juga bisa diterapkan kepada makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup dalam hidupnya pasti akan mengelompok, dan pengelompokan ini akan dikaitkan dengan ruang atau lokasi di mana pengelompokan tersebut terjadi. Contohnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa banyak dibangun berbagai industri dan mereka mengelompok di sana. Sedangkan untuk pulau lain seperti Kalimantan cenderung lebih banyak ke arah pertambangan. Bisa dilihat ada pengelompokan di situ, yaitu di Pulau Jawa lebih banyak industri. Mungkin karena lebih mudah untuk mendapatkan pekerja, sedangkan di Kalimantan karena lebih banyak hasil alam, maka perusahaan yang masuk ke sini lebih banyak adalah perusahaan tambang. Kemudian nomor 7 adalah konsep nilai kegunaan. Artinya suatu objek atau fenomena akan memiliki nilai berbeda di tempat yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya hujan di daerah yang kekeringan, mereka akan memiliki nilai manfaat yang sangat besar karena di tempat tersebut kesulitan air. Sedangkan di daerah pesisir yang menghasilkan produk berupa ikan kering, maka hujan itu akan menjadi penghambat untuk produktivitas. Di nomor 8 ada konsep interaksi dan konsep interdependensi, di mana interaksi ini artinya adalah hubungan dan interdependensi di sini adalah artinya saling membutuhkan. Konsep ini akan menguraikan ada hubungan apa saja antar satu daerah dengan daerah lainnya seperti desa dan kota. Misal, desa menghasilkan produk berupa pertanian, sedangkan kota menghasilkan produk berupa teknologi ataupun industri dan akan dikirim ke desa. Tentu di sini ada hubungan dan mereka juga saling membutuhkan karena di kota lahan pertanian sangat menipis, sedangkan di desa tidak ada pensuplai untuk produk-produk teknologi atau industri. Lanjut ke nomor 9 ada konsep diferensiasi area yang artinya adalah setiap daerah pasti memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun segi sosial. Termasuk di dalamnya nanti adalah produk-produk untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan yang artinya adalah setiap daerah tidak bisa berdiri sendiri seperti yang kita contohkan sebelumnya antara desa dan kota, tapi juga kita bisa ambil contoh dari dua buah kota di mana satu buah kota menjadi penghasil industri seperti baju dan di kota lainnya menjadi penghasil seperti industri bahan makanan praktis. Nah, itu tadi paparan singkat dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa like dan share kepada teman kalian agar mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Sekian dari saya, semoga sukses dan tonton video berikutnya.